Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Donalisa dengan NIM A1D118080. Selanjutnya ada Latifia Damayanti dengan NIM A1D118086. Selanjutnya ada Arif Rusdiansyah dengan NIM A1D118092. Selanjutnya ada Ayu Rizkania dengan NIM A1D118101. Selanjutnya ada Nadia Fitri Jenny dengan NIM A1D118108. Selanjutnya ada Joko Saputra dengan NIM A1D118109. Dan yang terakhir ada Umi Hanifah dengan NIM A1D118112 yang akan menjelaskan materi tentang implementasi pembelajaran bahasa multimodal di SD. Baik, untuk sub yang pertama, menafsir verbal, membaca gambar, dan memahami teks. Menurut Kress and Van Leeuwen, multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan. Menurut Ledema, multimodality dapat juga dikatakan sebagai istilah teknis yang bertujuan menunjukkan bahwa pemaknaan yang kita lakukan selama ini memanfaatkan keragaman semiotik. Dalam konteks analisis teks, multimodality menurut peneliti dapat dipahami sebagai sebuah prosedur analisis yang menggabungkan alat dan bahan analisis linguistik seperti misalnya sistematik fungsional linguistik atau tata bahasa fungsional dengan alat analisis untuk memahami gambar bila teks yang dianalisis menggunakan dua mode, verbal dan gambar. Tata bahasa ini dianggap sebagai dasar penting kerangka analisa multimodality. Sub selanjutnya, langkah analisa praktis untuk menganalisa teks gambar. Yang pertama, menggunakan langkah analisis ini, kita harus melakukan image seperti bahasa. Artinya image di sini diyakini sebagaimana bahasa verbal merealisasikan ketiga metafungsi bahasa. Metafungsi yang pertama di sini metafungsi ideasional, bagaimana gambar mempresentasikan pengalaman. Metafungsi yang kedua direalisasikan oleh image adalah interpersonal. Ketika menganalisis image, kita melihat secara kritis bagaimana hubungan yang tercipta dan memiliki antara pembuat yang melihat dan objek yang ada dalam gambar. Metafungsi yang ketiga direalisasikan image adalah tekstual. Artinya kita harus melihat bagaimana image disusun dan disajikan. Setelah melihat image dengan kerangka pandangan tiga metafungsi bahasa, langkah selanjutnya dalam prosedur analisa gambar adalah penggambaran atau identifikasi. Berikut ini adalah contoh sederhana bagaimana langkah analisa yang dijelaskan di atas dapat diterapkan. Analisa yang dilakukan pada dua gambar yang berperan sebagai ilustrasi yang diambil dari buku bahasa Inggris untuk sekolah dasar yang diterbitkan salah satu penerbit di Bandung. Seperti yang dapat kita lihat yang ini, contoh sederhana penerapan langkah analisa sebelumnya. Pada gambar di bawah ini ada dua partisipan. Seorang anak berkata, "This is the kitchen. My mom is cooking." Dengan kedua tangan yang terentang memakai baju warna biru dengan kerah warna orange dan celana panjang coklat. Posisi anak di sebelah kanan gambar. Tatapannya meskipun tidak terlalu jelas menuju pada partisipan lainnya. Seorang ibu yang sedang memasak. Ibu di sebelah kiri gambar berdiri dengan posisi sedikit menyamping dan tatapannya tidak ditunjuk pada anak, tetapi mengarah pada apa yang ada di depannya. Di depan samping ibu ada wajan dan katel. Wajan, katel, meja, dan benda lainnya menjadi setting di mana proses berlangsung. Vektor dalam gambar ini direalisasikan melalui tatapan mata, bergerak dari anak menuju ibu. Dengan demikian, anak menjadi reaktor, sementara ibu menjadi fenomena. Seseorang yang kegiatannya yang diceritakan.
Gambar yang kedua ini menggunakan pakaian yang sama dengan pakaian di gambar satu, berkata, "This is my living room. My dad is reading a newspaper." Dengan satu tangan menunjuk ke arah partisipan lainnya, seorang ayah memakai celana panjang warna coklat, duduk di atas sofa warna hijau muda, memakai baju warna abu-abu muda, membaca koran. Posisi anak di sebelah kiri gambar sementara ayah ada di sebelah kanan gambar. Vektor dalam gambar direalisasikan melalui telunjuk arah anak. Arah tatapan anak seperti juga diarahkan kepada ayah. Tetapi seperti tampak dalam gambar ini, tidak terrealisasikan dengan bagus. Arah tatapan anak sedikit tertuju pada apa yang ada di depan, sementara ayah berada di sisi jauh sebelah kanan anak. Arah vektor memposisikan anak sebagai aktor yang menceritakan, sementara ayah sebagai goal yang kegiatannya diceritakan. Dari sudut pandang hubungan verbal dan visual dalam kedua gambar di atas, teks verbal dalam bentuk speech balloon memperluas makna yang disampaikan gambar dan sebaliknya. Gambar memperluas makna yang disampaikan apa yang diucapkan dalam speech balloon. Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan kedua ilustrasi dari buku teks bahasa Inggris untuk SD ini adalah ibu dan ayah memiliki ruangan yang menjadi penanda identitas gender sekaligus menunjukkan tugas domestik yang menjadi ciri yang melekat di dalamnya. Selanjutnya yaitu pentingnya penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran. Pendekatan multimodal menurut Rapp dan Kirby, dikotomi kunci dapat diidentifikasi saat mengklasifikasikan visualisasi sebagai strategi untuk membangun representasi nonverbal dari teks, visualisasi internal dan visualisasi eksternal. Visualisasi internal mengacu pada informasi tekstual visual mental, yaitu menciptakan gambar nonverbal mental dari informasi yang disajikan dalam teks. Visualisasi eksternal mengacu pada representasi nonverbal dari konteks yang tersedia di lingkungan seperti gambar konten teks menjadi representasi nonverbal. Yang selanjutnya, pendekatan multimodal dan visualisasi. Analisis multimodal komposisi berkaitan dengan adanya makna representasional dan interaktif dengan gambar yang menurut Kress dan Lewin dilakukan melalui 3 sistem, yaitu information value, salience, framing. Implementasi pendekatan multimodal. Pendekatan multimodal dapat diaplikasikan pada setiap keterampilan bahasa. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Victor Levin dan kawan-kawan, perangkat lunak memiliki berbagai sistem yang berbeda. Pilihan dapat dipilih dan dilekatkan pada lapisan pada teks multimodal aktual yang disisipkan menggunakan berbagai alat gambar, misalnya seperti bentuk geometris dan garis dan lain-lain. Software ini memfasilitasi pendekatan sintemik untuk melek huruf multimodal dengan menyajikan kerangka kerja dengan konsep meta yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan teks multimodal. Pembelajaran multimodal dapat diterapkan pada mahasiswa maupun siswa yang sudah memahami teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa kita lihat di gambar yang berikut ini. Untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan multimodal penting digunakan dalam pembelajaran karena pendekatan multimodal bertujuan mengembangkan siswa menjadi pembaca dan produsen teks multimodal yang berpengetahuan luas dengan menarik perhatian pada berbagai sumber dalam membuat makna dalam teks, serta cara-cara suatu pilihan spesifik bekerja untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Pendekatan multimodal ini membantu untuk memenuhi keragaman, memastikan inklusivitas yang mendorong kualitas intelektual, dan memungkinkan siswa untuk mengalami pengalaman belajar yang luas.
Dengan pendekatan multimodal, siswa dapat memilih sendiri objek pembelajaran atau representasi yang paling sesuai dengan preferensi modal berdasarkan gaya belajar yang mereka dominan. Multimodal dan multiliterasi. Multimodal pembelajaran multiliterasi adalah pembelajaran yang menggunakan kemampuan ataupun dalam berbagai literasi sebagai membentuk suatu kesatuan yang utuh dan menantang. Pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak model strategi belajar sehingga senantiasa melibatkan siswa untuk senantiasa aktif dalam mengajukan pertanyaan maupun membuat kesimpulan sendiri. Salah satu model multiliterasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah model multiliterasi investigasi. Tujuan model pembelajaran multiliterasi. Menurut Abidin, model pembelajaran multiliterasi memiliki 3 tujuan, yakni yang pertama, kepemilikan atas dan peningkatan keterampilan pembelajaran abad 21. Yang kedua, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep, proses, dan sikap ilmiah disiplin ilmu yang sedang dipelajari. Yang ketiga, peningkatan dan pengembangan keterampilan multiliterasi dan karakter siswa. Karakteristik model multiliterasi. Menurut Ogle et al. Dalam Abidin mengemukakan beberapa karakteristik model multiliterasi, yaitu pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan apa yang telah siswa ketahui. Pembelajaran multiliterasi memberikan banyak peluang untuk mempelajari materi pembelajaran secara mendalam, sekaligus menyimpan pemahaman yang diperoleh dalam memori jangka panjang siswa. Pembelajaran multiliterasi senantiasa menggunakan kerja kolaboratif dalam konstruksi, makna, dan sudut pandang atas materi yang sedang dipelajari. Pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan isu-isu kontemporer. Pembelajaran multiliterasi senantiasa melibatkan siswa untuk terlihat aktif dalam mengajukan pertanyaan dan membuat kesimpulan sendiri. Pembelajaran multiliterasi melibatkan berbagai ragam belajar sebagai sarana mengkonstruksi pemahaman baru, dan pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak strategi belajar. Menurut Abidin, merumuskan sinteks dalam model multiliterasi investigasi yang terdiri dari 8 tahapan, yakni yang pertama, menetapkan fokus pencaharian, yang kedua, menetapkan lokasi pencaharian, yang ketiga, menetapkan tujuan, yang keempat, melaksanakan pengumpulan data, yang kelima, mencatat data, yang keenam, menganalisis data, yang ketujuh, membuat kesimpulan, dan yang terakhir, yang kedelapan, memproduksi laporan. Langkah-langkah mengaplikasikan model multiliterasi investigasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk mengaplikasikan model multiliterasi investigasi dalam proses pembelajaran yang melibatkan dirinya adalah sebagai berikut. Pertama, siswa menentukan fokus pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Yang kedua, siswa menentukan maksud dan tujuan pengamatan. Yang ketiga, siswa membuat kerangka laporan. Yang keempat, mengumpulkan dan mencatat data. Yang kelima, analisis dan sintesis. Keenam, membuat kesimpulan. Ketujuh, merevisi dan mengedit draft laporan. Kedelapan, menyiapkan laporan akhir. Dan yang kesembilan, mempresentasikan laporan akhir. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini merupakan suatu dorongan atau hasrat untuk lebih mengetahui suatu hal yang sebelumnya kurang atau tidak diketahui. Upaya guru dalam menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, guru harus mengembangkan setiap proses pembelajaran, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif, memberikan kebebasan kepada anak dalam mengeksplorasi, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap rasa ingin tahu adalah faktor lingkungan yang ada di rumah, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Indikator rasa ingin tahu. Indikator rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran menurut Kurniawan
yang merupakan indikator rasa ingin tahu siswa adalah selalu banyak bertanya, menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tidak menerima suatu pembelajaran sebagai suatu yang membosankan. Terlihat dan memahami ketika dalam pembelajaran merasa menyenangkan. Kriteria rasa ingin tahu. Menurut Munandar, dalam Imafasari dan Kurniawan, kriteria yang bisa digunakan untuk melihat apakah anak memiliki rasa ingin tahu atau tidak adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu merespon secara positif terhadap unsur yang baru di lingkungan mereka. Yang kedua, mengamati lingkungan untuk mencari pengalaman baru. Yang ketiga, memperhatikan terhadap rangsangan yang ada. Keempat, selalu banyak bertanya. Yang kelima, menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tidak menerima suatu pembelajaran sebagai sesuatu yang membosankan. Yang terakhir, terlihat dan memahami ketika dalam pembelajaran merasa menyenangkan. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar siswa merupakan kemampuan yang diperoleh anak sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai melalui proses belajar mengajar, dinyatakan dalam angka-angka sebagai pencapaian tujuan pembelajaran. Macam-macam hasil belajar menurut Ahmad Susanto meliputi pemahaman konsep, aspek kognitif, keterampilan proses, aspek psikomotorik, sikap, aspek afektif. Tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk memantau kemajuan siswa dalam belajar, mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam menguasai materi, menetapkan nilai ketuntasan maksimum, menetapkan program perbaikan atau pengayaan apabila penguasaan kompetensi tidak mencapai nilai maksimum, dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Menurut Sudjana, berbagai jenis-jenis penilaian hasil belajar sebagai berikut: penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostif, penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Penilaian hasil belajar di sekolah dasar. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2015 pasal 4, yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Dalam panduan teknis penilaian hasil belajar SD, bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik terdiri atas: yang pertama, ulangan harian; kedua, ulangan tengah semester; ketiga, ulangan akhir semester; dan yang terakhir, ulangan kenaikan kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini disebutkan ada dua. Yang pertama, faktor internal meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Mungkin cukup sekian hasil presentasi yang kami buat. Jika terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.